Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sukacita, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas kepada kita ada satu cuplikan video yang membuat saya sangat bangga dan senang dari sudut Sumatera, yaitu di Nias, di mana seorang anak menjadi seorang dirhen daripada sebuah lagu. Dan saya pikir ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi saya pikir ini ajaran-ajaran untuk anak-anak untuk menjadi rohani, untuk menjadi lebih baik dan berpendidikan yang baik itu didasarkan kepada pendidikan yang dididik dengan baik, dan juga itu berasal dari orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Nah, di sini saudara-saudara, bahwa apa yang kita lakukan bisa baik ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan kepada kita satu motivasi yang baik yang kita ambil di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan begini: "Didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi firman Tuhan jelas katakan kepada kita satu inspirasi bagi kita, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita didiklah orang yang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya bahwa kita mendidik anak muda ini supaya anak-anak muda, anak remaja menjadi pemuda-pemuda yang memiliki karakter yang baik dan punya mental yang baik dan punya pendidikan yang baik, baik secara rohani maupun secara intelektual. Dia bisa juga menimbang segala sesuatu dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu, satu hal cuplikan video yang saya tonton ini menjadi satu inspirasi bagi saya, bahwa kita sebagai orang tua perlu membina dan mengarahkan anak kita ke pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, sebelum selanjutnya juga saya memberikan pemaparan ini, mari kita, saudara-saudara, kita lihat cuplikan videonya supaya kita dapat mengerti dan memahami maksud yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Mari kita tonton videonya. No tumbuh Yesu bang Betilema, idai zorugo isawa geria, bawa geria ita, dozitana geria, idai nayania bahasa
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat cuplikan video ini, saya ingin lagi kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirnya mengatakan yang jujur. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari hasil video yang kita lihat tadi, itu satu cuplikan video yang menurut saya bahwa ini satu hal yang saya katakan mudah dan sepele dianggap orang, tapi ini menjadi pendidikan dasar bagi anak-anak untuk berani tampil beda dan juga berjiwa kesatria. Nah, oleh karena itu dalam firman Tuhan ini dikatakan di ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada pendidikan dan telingamu kepada pengetahuan. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengarahkan pikiran kita, mengarahkan perhatian kita kepada anak-anak untuk mengajarkan mereka tentang hal-hal berbau dengan pendidikan yang baik, bukan pendidikan yang tidak baik, tetapi pendidikan yang baik yang membawa kepada kasih, seperti orang Kristen memiliki kasih. Orang Kristen itu adalah lebih menunjukkan kasih. Nah, di sini kemudian juga dikatakan di situ dalam segi pendidikan pengetahuan. Lalu kemudian di ayat 13 dikatakan, janganlah menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini adalah pelajaran untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini menjadi perhatian bagi orang tua juga, bahwa selama ini banyak kan anak-anak kita di daerah Jama, di masa zaman now sekarang, akhirnya tidak lagi menghargai, bahkan tidak lagi memiliki karakter yang baik, karena ada banyak yang karena pengaruh dari lingkungan, karena pengaruh dari berbagai media sosial yang akhirnya membuat mereka lagi tidak memiliki etika yang benar. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua juga kita memperhatikan hal ini, bahwa kita perlu mendisiplinkan anak kita, menegur mereka dari hal-hal yang tidak baik, menasihatkan mereka dari hal-hal yang buruk, menjaga mereka agar tidak jatuh di dalam pergaulan-pergaulan bebas yang saat ini sedang marak terjadi di berbagai belahan dunia ini. Lalu kemudian saudara, kita bahas di dalam ayat 14 dikatakan firman Tuhan dalam Amsal itu, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkannya nyawanya dari dunia orang mati. Artinya apa? Ketika kita mendisiplinkan anak kita ini, akan membawa anak kita kepada jalan yang baik, kepada jalan keselamatan, menyelamatkannya dari dunia kegelapan, dari dunia dosa. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian dijelaskan di ayat 15, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Nah, ini hasil. Ketika didikan anak-anak itu baik, maka ada hasil, ada buahnya, yaitu menjadi bijak. Anak kita ini menjadi satu kebanggaan bagi kita, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi seluruh saudara-saudaranya, bahkan menjadi kebanggaan bagi seluruh saudara-saudara ataupun keluarganya yang melihatnya karena memiliki prestasi yang baik. Oleh karena itu kemudian di ayat 16 dijelaskan di situ, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, di sini berdasarkan pendidikan yang diberikan, anak bisa juga melakukan hal-hal yang baik dengan berkata jujur, melakukan yang jujur, melakukan yang adil, dan juga bersikap jujur. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendidikan itu penting. Maka apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan untuk mendidik anak-anak kita, maka kita juga menuai kebanggaan melihat mereka sukses ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita pelajari pada saat ini menjadi motivasi untuk kita terus berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih. Shalom.